Salam, selamat malam buat kita semuanya. Malam ini kita akan mengadakan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudaraku, mari kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah, tapi kalau sudah berwarna hitam jangan lagi. Lalu di like, di komen, dan bagikan juga. Sekali lagi, dukung kami dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan saudaraku tekan tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan dibagikan juga. Pujian penyembahan malam hari ini dengan live streaming. Mari saudaraku bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya ataupun kepada teman-teman Facebook saudaraku. Silahkan bagikan, ajak nonton bareng supaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita untuk menjadi penyambung lidah bagi Dia. Haleluya. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi katakan, dari semula, dari semula Kau telah tetapkan dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan telah menentukan hidup kita untuk menjadi orang yang berguna di hadapan-Nya. Sebab itu jangan sia-siakan kehidupan kita saat sekarang ini. Apa yang bisa kita perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Apa yang bisa saudaraku lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Mari kembali katakan dari awal bersama-sama. Haleluya. Dari semula
kami di tangan-Mu. Kami persembahkan di mezbah-Mu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat segala perkenanan-Mu bagi kami, Bapa. Semuanya Kau jadikan baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Rancangan-Mu baik bagi kami, rancangan-Mu indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karya-Mu yang begitu indah bagi kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau jadikan kami indah di hadapan-Mu, indah dan semakin indah. Kau jadikan hal yang terbaik dalam hidup kami ini. Sebelum kami ada dalam kandungan ibu, sebelum kami dilahirkan, Engkau telah merancangkan suatu hal yang baik bagi kami. Engkau telah menetapkan kami, Engkau telah membentuk kami menjadi alat-Mu di ladang-Mu. Ini kami Bapa, ini kami Roh Kudus, ini kami ya Allahku, ini kami. Pakai hidup kami ini, pakailah hidup kami ini. Haleluya. Oh, oh, oh. Roh Kudus yang akan memimpin pujian penyembahan kami pada saat malam hari ini. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikutinya secara live, mereka juga diurapi dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube. Dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe. Jikalau masih berwarna merah, kalau sudah hitam jangan lagi. Baru di like, di komen, dan bagikan juga. Pujian penyembahan malam hari ini secara live bagikan kepada teman-teman grup ataupun kepada teman-teman Facebook saudaraku. Ajak nonton bareng supaya kita sama-sama memberkati negeri kita, negara kita. Sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Ada beberapa pujian nanti dengan ciptaan saya sendiri. Dan
beberapa pujian penyembahan juga yang akan kita naikkan bersama-sama. Kembali katakan bersama-sama dari awal. Ini rinduku, ini hatiku, ini hidupku, semuanya hanya untukmu. Ku rindu isi hatimu, ku rindu memahami jalanmu, ku rindu selalu dekat denganmu. Yesus, kau berarti bagiku. Amin, haleluya. Biar kerinduan kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Biar kerinduan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Memahami segala jalan-jalannya, memahami segala kehendaknya bagi kita. Haleluya. Kembali katakan dari awal pujian ini bersama-sama. Ini rinduku, ini hatiku, ini hidupku, semuanya hanya untukku. Oh, ini rinduku, ini rinduku, ini hatiku, ini hidupku, semuanya hanya untukmu. Ku rindu mengenal isi hatimu, ku rindu memahami jalanmu, ku rindu selalu dekat denganmu. Yesus, kau berarti bagiku. Ku rindu mengenal isi hatimu, ku rindu memahami jalanmu, ku rindu selalu dekat denganmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Haleluya, saudaraku. Saya percaya saudaraku pasti akan diberkati Tuhan dengan puji-pujian yang sudah saya naikkan. Ada satu firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudaraku. Peristiwa tentang Petrus berjalan di atas air. Tentunya kita semuanya tahu tentang Petrus tersebut. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Nah, ketika itu murid-murid Tuhan Yesus kembali kepada pekerjaannya yang lama.
Dan ketika Tuhan sudah bangkit dan mendatangi mereka, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bayangkan saudaraku, 11 orang murid, karena Yudas kan sudah mati bunuh diri. 11 orang murid yang mengenal Tuhan Yesus hanya satu saja. Siapa itu? Murid yang paling dia kasihi, yaitu Yohanes. Ketika Tuhan berjalan di atas air, mereka berkata, itu hantu. Bayangkan tengah malam saudaraku, gelap gulita. Tiba-tiba mereka melihat ada seorang berjalan di atas air dengan jubah yang putih. Mereka takut, itu hantu. Tetapi murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus berkata, Petrus, itu bukan hantu, tapi itu guru. Itu Tuhan Yesus. Saudaraku, kenapa sampai hanya satu yang masih mengenali itu Yesus? Karena di antara 10 orang ini, mereka mengalami kebimbangan. Tetapi Yohanes, murid yang paling dikasih itu, dia gak bimbang, dia percaya bahwa Yesus itu sudah mati, bangkit, dan akan naik ke surga. Nah, ketika murid yang dikasih itu berkata, Petrus itu guru. Maka Petrus bilang apa? Kalau memang itu engkau guru, suruh aku berjalan di atas air ini juga. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari berjalanlah. Lalu dia mulai keluar dari perahu. Dia langkahkan kaki yang satu di atas air. Lalu berikut dengan satu lagi. Dia mulai berjalan. Dia berjalan di atas air. Tetapi tidak lama kemudian, mulai dia merasakan kakinya itu tenggelam di dalam air. Mulai masuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Lalu dia berteriak, Guru, tolong aku mau tenggelam. Lalu Tuhan Yesus menolong dia. Kenapa? Yang tadinya dia bisa berjalan di atas air dengan baik, dengan mantap, tiba-tiba kakinya Petrus itu masuk ke dalam air, hampir ditenggelam. Karena dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia mendengar suara-suara dari kiri, suara dari kanan. Intimidasi, suara-suara yang mempengaruhi dia. Saudaraku, kalau kita mendengar suara kiri kanan, visi yang ada pada kita akan tenggelam. Kalau kita mendengar suara kiri kanan kita, misi yang ada pada kita akan tenggelam. Maka dari itu saudaraku, ketika saudaraku disampaikan Tuhan visi, disampaikan Tuhan misi, jangan dengarkan bisikan-bisikan dari luar. Jangan dengarkan bisikan-bisikan iblis di dalam telinga kita, ataupun dalam hati, ataupun dalam pikiran kita. Kalau kita mendengarkan bisikan itu, visi itu akan tenggelam. Perbuatan baik yang kita lakukan akan tenggelam. Keputusan kita untuk bertobat, keputusan kita untuk sungguh-sungguh itu akan tenggelam oleh arus dunia ini. Akan tenggelam oleh keinginan daging, akan tenggelam oleh keinginan mata, akan tenggelam oleh keinginan tubuh jasmani kita ini. Itu sebabnya saudaraku, jangan dengar bisikan iblis. Dengan jujur, kita mengakui, lebih banyak kita setiap hari mendengarkan bisikan siapa? Bisikan roh R besar atau bisikan roh R kecil? Pasti lebih banyak mendengarkan bisikan roh, yaitu R yang kecil. Bisikan bunga Rebeka. Mari saudaraku, jangan berikan tempat yang paling baik, jangan berikan tempat yang paling nomor satu untuk iblis. Di mana tempat yang paling nomor satu itu? Pikiran, hati. Jangan biarkan iblis di sana. Tempat yang nomor satu di dalam tubuh kita ini, yaitu pikiran dan hati. Biarkan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus. Sehingga ketika engkau berjalan di dalam arus dunia ini, ada visi Allah yang disampaikan kepadamu. Arus dunia ini tidak membuat tenggelam visi itu, tidak membuat tenggelam panggilan itu, tidak membuat tenggelam perbuatan baik itu. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi seperti Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku lurus ke depan, dan aku tidak menoleh ke kiri ke kanan apapun ke belakang. Tetapi aku meluruskan pandanganku ke depan, karena di depan sana ada tersedia
mahkota kemuliaan dari Tuhan Yesus. Amin. Kita sebagai mempelainya Tuhan, kita sebagai mempelainya Tuhan, sudahkah kita mengenal Dia sebagai mempelai prianya kita? Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, mataku untuk mengenal-Mu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima pengajaran-Mu. Ku mohon roh hikmat dan wahyu untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Anak domba yang tersembelih, mempelai pria yang mengasihiku. Aku mengenal-Mu secara pribadi, dalam firman dan roh-Mu ku kenal. Aku mengenal-Mu sebagai mempelai pria, biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus, sudahkah kita mengenal karakternya Yesus? Sudahkah kita memahami denyut nadinya? Sudahkah kita memahami apa maunya Tuhan? Sudahkah kita benar mengenal Dia secara pribadi? Sesuai dengan pujian yang sudah kita dengarkan hari ini. Jikalau memang kita sudah mengenal Dia secara pribadi, mari fokus kepada panggilan Kristus. Mari fokus kepada pertobatan kita. Mari fokus kepada pelayanan kita. Mari fokus kepada perkara sorgawi, bukan kepada perkara duniawi. Fokus kepada panggilan Kristus. Dan jangan pernah mengeluh dengan panggilan itu. Jangan pernah menyesali panggilan itu, tapi syukurilah panggilan itu. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Oh Tuhan, jelikan mataku untuk mengenal-Mu dengan benar. Oh Tuhan, bukakan hatiku untuk menerima pengajaran-Mu.
kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Saudaraku, di dalam memenuhi panggilan Kristus itu, tentunya perjalanan kita tidak enak, saudaraku. Kenapa? Bayangkan kita meninggalkan keduniawian, meninggalkan kedagingan. Itu adalah suatu pertentangan yang besar bagi kedagingan kita ini. Dan tentunya iblis tidak akan senang. Karena kan dulunya kita waktu masih duniawi, kedagingan, itu kan kita bersahabat dengan dia. Tetapi ketika kita memutuskan hubungan dengan iblis, maka dia tidak akan senang. Dia akan coba ganggu kita. Dia akan coba bisik-bisikkan lagi, aduh kawan, kau kan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini. Saudaraku, kesenangan dunia ini memang enak. Enak, saudaraku. Perzinahan itu enak. Saya bilang gak enak. Enak perzinahan itu. Pacaran bebas itu enak. Selingkuh itu enak. Nonton blue film itu enak. Alkohol itu enak. Judi itu enak. Semuanya itu enak. Pacaran bebas itu enak, saudaraku. Tapi menurut daging kita ini. Dan jangan lupa, semuanya itu akan menyeret kita masuk dalam neraka. Mencuri itu enak, saudaraku. Baik itu mencuri uang orang, mencuri uang Tuhan, itu enak. Malas ibadah itu pun enak. Nggak bangun doa pagi-pagi itu enak. Kalau kita mau bangun pagi-pagi kan malas. Rasanya nggak enak, tersiksa gitu. Jadi mau tidurnya kebablasan itu enak, saudaraku. Tapi ingat, semuanya itu akan menyeret kita masuk dalam neraka. Nah, ketika kita berani meninggalkan semuanya itu, ada pertentangan. Rasanya bertolak belakang dengan daging kita ini. Aduh, rasanya kok sepertinya saya ini terkungkung ya. Sepertinya saya ini terikat ketika saya sudah mengenal firman. Sesudah saya mengenal dia secara pribadi. Kok sepertinya banyak larangan, saya nggak bebas lagi. Nggak bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan itu. Kok sepertinya saya itu dikungkung gitu. Tapi saudaraku ingat, itulah jalan yang sempit yang kita pilih. Ujungnya sorga. Tetapi larangan-larangan itu ketika kita tentang dan kita pilih jalan yang lebar, segala yang enak-enak menurut dunia tadi, jangan salah, ujungnya adalah neraka. Apapun persoalannya, apapun kesulitannya, hadapilah dengan penuh sukacita. Pakai daku melayanimu sampai akhir hidupku. Walaupun banyak pencobaan, kau takkan ku tinggalkan, karena ku tahu hanya Engkaulah yang dapat menolongku.
dengan penuh sukacita. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, ataupun jangan menyesal dengan panggilan Tuhan. Sekalipun di dalam panggilan Tuhan itu kita harus berjalan di jalan yang licin, di jalan yang terjal, di jalan yang penuh dengan onak dan duri. Tetapi percaya saja, Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Sebagaimana firman-Nya di dalam Matius 28 berkata, ayat 19-20, bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudaraku. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Selesai sudah malam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kita ini. Jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube.
dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan pujian penyembahan malam hari ini secara live, saudaraku boleh bagikan kepada teman-teman grup atau kepada teman Facebook saudaraku, atau ajak nonton bareng supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Mari kita akhiri pujian penyembahan kita ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Siapapun anak-anakmu yang sudah mengikutinya secara live streaming, dimanapun mereka berada, apapun menjadi aktivitas atau pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Apabila ada yang sakit, sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, dan tidak ada yang berkekurangan. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka dan memberikan pekerjaan yang terbaik. Perlindungan-Mu bagi kami semua. Lindungi negara kami tercinta, sembuhkan dari bakteri corona ini. Segera berlalu, dan janji Tuhan ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Menjadi bagian kami bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan di like, di komen, dan dibagikan juga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.